Baik teman-teman, kita sekarang masuk melalui pribadi ya teman-teman ya. Kita login dengan pribadi, kemudian nanti masuk kepada perusahaan karena kita sebagai wakil dari perusahaan. Seperti biasa, kita masuk dulu, kita login ke perusahaan, kemudian kita masuk ke Bupot. Nah, di sini ada pilihan-pilihan teman-teman ya. Kita karena ini membuat SPT masa terakhir tahun 2025, maka kita harus memakai yang formula A1 ini. Sebelumnya kan kita setiap bulan kan pakai yang bukti potongan bulan tetap pegawai ini. Nah, karena ini terakhir, kita pakai yang terakhir ini teman-teman ya. Di sini, kemudian kita eh, create ya teman-teman. Kita create membuat bukti potong. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita harus mengisi ya teman-teman. Kita harus mengisi data-data sesuai dengan yang sudah kita persiapkan. Ini teman-teman ya, kita mempersiapkan semua data dari semua karyawan, gaji, transport, dan lain-lain. Dan ini perlu perhatikan bahwa THR dan bonus ini harus disendirikan. Kemudian kita mempersiapkan juga mencatat sudah PPh yang telah dipotong, kemudian nama, NIK, dan status. Kemudian kita memasukkan masing-masing karyawan ini. Kita mengisikan yang pertama, apakah kita bekerja di lebih dari satu umur kerja, kita pilih yang tidak. Terus masa pajak awal adalah Januari 25 dan berakhir tahun 2026. Kemudian kita apakah dipertanyaan pegawai asing, kita pilih tidak. Kemudian kita ketik NPWP sesuai dengan data yang sudah dipersiapkan teman-teman. Kemudian kita secara otomatis dia akan muncul nama, kemudian kita pilih status PTKP-nya ini sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Terus kita pilih di sini jabatan pegawai, kita pakai pegawai tetap atau bisa juga direktur atau dan lain-lainnya juga bisa. Tapi di sini kita tulis pegawai tetap. Pegawai tetap. Terus kemudian penghasilan ini ada pilihan teman-teman ya. Ini kan ada kita pilih yang diterima maupun pegawai tetap. Udah satu otomatis yang akan muncul. Terus ini karena di sini Januari sampai Desember, maka di sini tertulis tahun penuh. Kemudian ini gaji selama setahun. Ya, setahun ini diisi sesuai dengan data yang telah dipersiapkan. Seperti ini contohnya. Sini kita ambil ya teman-teman ya di sini ya. Kelompok satu ini kita masukkan di sini sebentar satu, terus kemudian kalau kita pakai cross up ini kita klik, tetapi kebetulan di sini kita nggak pakai cross up. Cross up itu adalah gaji itu kan dapat PPh potongan, tetapi itu ditanggung oleh perusahaan. Terus kemudian tunjangan PPh yang diterima kalau ada masukan, tunjangan lainnya lembur dan lain-lain kalau ada masukan. Terus kemudian honorer imbalan sejenisnya masukan. Terus asuransi yang dibayar pemberi pekerja itu dimasukkan di sini. Terus kemudian yang lain-lain kalau ada masukan, nanti bonus gratifikasi, jasa produksi dan THR masukkan di sini. Nah, 264 ini itu harus sesuai dengan apa yang kita membuat di perincian yang di sini. Apakah 264 itu cocok? Ya, 264, 255, 462. Ya, 264, 255, 462. Kemudian otomatis, kemudian jabatan itu maksimal adalah 6 juta.
Terus kemudian ini apakah yang terkait pensiun hari tua adakah? Kalau seandainya ini ada ya permasukkan yang dibayar sendiri teman-teman ya. Terus kemudian kalau ada zakat masukkan juga di sini. Terus jumlah pengurangan adalah ini totalnya ini harusnya kan ini kosong-kosong jadi ini adalah 6 juta. Jadi semua data isian ini sesuai dengan data yang kita sudah persiapkan tadi ya teman-teman ya. Terus kemudian penghitungan PP21. Penghitungan PP21 itu jumlah penghasilan netonya ini hasil dari pengurangan 264 dikurang 6 juta itu adalah 258 ini. Kemudian ini disetahunkan kalau dia hendak cukup setahun, otomatis dia akan disesuaikan oleh sistem. Terus penghasilan tidak kena pajak ini 63 ini dari mana? Ini dari status ini teman-teman ya, K1 ya, status di sini. Makanya sini harus sesuai dengan keadaan sebenarnya. Terus kemudian penghasilan kena pajaknya adalah pengurangannya, hasil sisanya. Terus kemudian ini di sini akan otomatis bahwa eh, di sini ada tertera pajak ada 23 juta sekian. Itulah yang terutang. Kemudian apakah dan bukti pemotongan sebelumnya jodoh satu dipotong dari bukti pemotongan sebelumnya tidak ada, sampaikan situ. Kalau tidak ada ya lanjut terus. Terus kemudian PP21 yang dipotong, ditanggung pemerintah dipotong ini artinya dipotong oleh perusahaan ya. Dia juga akan otomatis masuk di sini. Ya, karena sudah dilaporkan dan seperti itu. Kemudian kalau seandainya tidak ya, ini diketik ya, ditulis ya. Tapi sepertinya ini sudah otomatis juga. Jadi PPh 21 yang kurang bayaran 23 dikurang 17 sama 5 juta sekian. Nah, kemudian apakah ini pasti pakai fasilitas atau tidak? Nah, ternyata tanpa fasilitas ya. Otomatis ini masuk terus kemudian ini akan ditulis sesuai dengan apa yang sudah muncul di situ. Ini adalah perusahaan tempat mau motongnya. Kemudian kita submit ya teman-teman ya. Nah, dan kita submit. Oke. Nah, itu dibuat semua ya teman-teman ya. Itu dibuat semua eh, sampai selesai. Sampai selesai semuanya. Nah, ingat teman-teman di sini adalah untuk Desember 2025 ya teman-teman ya. Desember 2025. Terus kemudian bagaimana kalau yang tidak kena pajak misalnya? Ya, contohnya seperti ini kita. Ini sudah kita input, yaitu sama juga masanya. Terus kemudian statusnya TK0 pegawai. Nah, kemudian kita masukkan dalam setahunnya itu 30. Terus kemudian asuransinya ada. Terus kemudian di dalam lembur ada THR kelihatannya teman-teman ya. Nah, apakah sudah membayar pajak? Ternyata di sini ada pengurangan 1614 itu biaya jabatan dengan 5% daripada di bawah 6 juta. Jadi sesuaikan. Terus penghasilan netonya 30, sementara statusnya TK 54. Sementara penghasilannya tidak cukup, tidak memenuhi, jadi tidak ada pajaknya di sini. Seperti itu juga tidak masalah, kemudian kita simpan. Seperti itu teman-teman. Nah, kalau sebentar, ini kembali lagi 125. Nah, ini kemudian ini kita tandain semua. Kalau tahu lebih dari 10 ya kita bikin 25 misalnya, tapi seandainya dia tidak sampai 10 ya tetap saya 10. 11 nanti akan menambah, tapi kalau diambil 10, kalau 11 berarti satu tidak terikut. Nah, setelah itu kita centeng ini ya teman-teman ya. Kan ini kan belum terbit. Nah, ini belum terbit. Masa 25 ini belum terbit. Coba kita lihat ke sana apa tertulisnya, yaitu disimpan, kemudian NPWP pemotong, kemudian PPh 21, kemudian eh, kode pajaknya itu sudah cocok, ini nicknya
karyawan, itu nama, terus kemudian ini gajinya, ini potongannya. Nah, di sini ternyata ada yang kelihatan lebih bayar ya teman-teman ya. Ini ada lebih bayar. Ada lebih bayar, ada kurang bayar, kan seperti itu. Nah, ini kemudian kita bikinkan terbit. Untuk karyawan yang tidak mempunyai NPWP dan KTP-nya tidak update, eh, itu tidak bisa dibuatkan bukti potong teman-teman ya. Tidak bisa dibuatkan bukti potong. Jadi mau tidak mau dia ditinggalkan tidak termasuk dalam hitungan ini. Nah, setelah itu eh, kita masuk di dalam penerbitan. Setelah kita centangin tadi, kita terbitkan. Klik terbit di sini teman ya. Nah, kita terbitkan tanda tangan kode otorisasi. Ya toh, ini yang menerbitkan ini eh, sesuai dengan yang wakil ya teman-teman ya. Yang menerbitkan ini wakil. Kemudian kita klik konfirmasi tanda tangan. Kita tunggu sampai dia akan menyelesaikan. Nah, kemudian muncul sukses. Jadi sukses. Jadi untuk SPT Desember 25, nah inilah sudah terbit. Nah, ini sudah bisa kita download. Download dia punya eh, bukti potongnya. Tapi sebelumnya kita lihat ke sana apa yang terjadi di sini. Oke, dan ternyata dia sudah di-down, sudah selesai dikerjakan. Ini bisa kita lihat di sini, di download. Kalau kita mau download, klik ini, kita mau lihat lagi di sini. Kalau mau dibatalin pakai menu, terus kemudian kita lihat, lihat kembali. Nah, tapi ini nggak bisa diedit lagi ya teman-teman kalau sudah terbit ya. Ini diambil, dibatalkan, kemudian dibikin baru boleh. Nah, untuk melihat buktinya ya kita lihat di download di sini. Nah, di sini kita di download, sorry, di download ini, kemudian kita buka, coba kita buka bentuknya bagaimana. Nah, seperti ini teman-teman ya. Beginilah teman-teman bentuknya, nik, nomor, ya, status dan lain-lain. Ya, inilah. Nah, ini bisa di print, kemudian nanti akan diberikan kepada orangnya. Begitu teman-teman ya. Oke. Nah, kita buat draft dahulu ya teman-teman ya. Kita membuat SPT, kita masuk di SPT, buat konsep, kemudian kita lanjut untuk SPT untuk masa Desember PPA 21 kita lanjut, kemudian kita masuk SPT normal, kemudian buat konsep, kita klik konsep, sukses. Ini yang sudah siap menunggu pembayaran. Setelah kita centengi ini, kemudian kita simpan konsep, sukses. Ya, simpan konsep, kemudian kita bikinkan ED billing ini ya teman-teman ya. Nah, di sini ada dua cara membuat ED billing ya teman-teman. Bisa melalui sini langsung ED billing, tetapi bisa juga melalui di tempat lain. Nanti di situ kita membuat ED billing yang untuk deposit teman-teman ya. Lebih aman kalau deposit, karena kalau ada kurang lebihnya nanti bisa disesuaikan. Oke, sampai di sini. Setelah kita bayar nanti, baru kita melakukan pelaporan dari SPT-nya.